Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa saja hari ini yang tidak masuk sekolah? 2 anak. Siapa saja itu? Rian dan Lisa. Kenapa? Sakit. Kita doakan bersama-sama ya. Semoga teman-teman yang sakit segera cepat sembuh agar bisa ikut belajar lagi bersama kita. Sekarang Ibu mau tanya, siapa tadi malam yang sudah belajar untuk materi hari ini? Dan juga siapa tadi pagi yang sudah berpamitan ke orang tua untuk berangkat ke sekolah? Coba acungkan tangan. Nah, yang di belakang kenapa itu? Kok tidak acungkan tangan? Tidak belajar atau tidak berpamitan ke orang tua? Ayo yang lain, mana? Coba acungkan tangan. Kenapa Ibu bertanya seperti itu anak-anak? Karena dalam mencari ilmu kita harus bersungguh-sungguh, harus benar-benar berniat untuk mencarinya. Tidak hanya berseragam, tidak hanya menulis, tidak hanya mendengarkan, tetapi bagaimana ilmu tersebut bisa kita amalkan agar menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Nah, sekarang siapa yang masih ingat tentang materi pembelajaran minggu lalu? Tentang apa? Tentang haji. Siapa yang masih ingat tentang pengertian haji penjelasan minggu lalu? Ya, Putri. Bagus. Nah, Putri bilang pengertian haji yaitu sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan ketentuan syarat dan waktu yang telah ditentukan. Nah, hukumnya haji itu adalah wajib. Hukumnya adalah wajib atau fardu ain bagi tiap orang yang sudah mampu. Bagaimana Bu kalau kita sudah berhaji untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya? Ya tidak apa-apa. Kewajibannya yaitu haji yang pertama, dan untuk haji yang kedua dan ketiga atau seterusnya itu hukumnya adalah sunnah. Nah, syarat haji ini ada 5 anak-anak. Yang pertama yaitu beragama Islam. Artinya seseorang tersebut masih memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan yang kedua yaitu baligh. Apa itu baligh? Baligh adalah batasan seseorang yang dikenai kewajiban-kewajiban hukum syar'i atau taklif. Dan yang ketiga yaitu berakal sehat. Artinya seseorang tersebut tidak gila. Dan yang keempat yaitu mampu. Mampu dalam artian mampu bisa melaksanakan ibadah haji dan mampu dalam finansialnya. Kenapa Bu? Kalau seseorang yang sudah mampu untuk berangkat haji tetapi finansialnya tidak ada, berarti belum mampu namanya. Ada juga yang punya uang banyak tetapi tidak bisa melaksanakan ibadah haji dikarenakan sakit, berarti tidak disebut dengan mampu. Dan yang terakhir yaitu merdeka, artinya orang tersebut bebas tidak dalam perbudakan orang lain. Nah, sekarang Ibu ada gambar untuk kalian. Nah, gambar ini merupakan rukun haji. Ada yang tahu gambar pertama ini? Gambar yang pertama ini adalah ihram. Apa ihram itu? Ihram adalah niat berhaji atau umroh dengan ditandai mengenakan baju ihram atau dengan pakaian putih ini. Nah, untuk rukun yang kedua
kedua, ada yang tahu? Nah, betul Aisyah. Rukun yang kedua yaitu wukuf. Wukuf ini adalah hadir ke padang Arafah mulai dari tergelincirnya matahari hingga terbit matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, pada saat wukuf ini saat yang tepat untuk kita mawas diri, mengingat kesalahan yang kita perbuat sehingga kita bisa bertaubat. Nah, di saat di padang Arafah ini, di saat kita berwukuf, kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir, membaca tahlil, membaca tahmid dan tahlil. Rukun yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf ini adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan dengan berlawanan arah jarum jam sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Nah, macam-macam tawaf yaitu ada 3. Yang pertama, tawaf kudum. Tawaf kudum ini dilakukan saat jamaah haji baru sampai di Mekkah. Yang kedua yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini dilakukan pada hari kurban. Dan apabila para jamaah haji tidak melakukan tawaf ifadah ini, maka hajinya gagal. Dan yang ketiga yaitu tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan, dilakukan ketika jamaah haji akan pulang meninggalkan Baitullah. Nah, pada rukun yang keempat, ayo coba lihat gambarnya. Ini ada tulisan Safa. Yuk, rukun keempat haji ini apa? Betul, rukun keempat yaitu sa'i, yaitu berlari-lari kecil dimulai dari Bukit Safa dan ke Marwah, dilakukan sebanyak 7 kali. Rukun yang kelima yaitu tahallul. Tahallul ini mencukur rambut, boleh seluruhnya, boleh sebagian, dan minimal yaitu 3 helai. Tahallul ini dilakukan pada tanggal 10 setelah melakukan jumrah. Nah, rukun haji yang ke-6 atau yang terakhir yaitu tertib, artinya rangkaiannya sesuai dan harus berurutan, tidak boleh acak-acak ya anak-anak. Yang pertama yaitu ihram, yang kedua yaitu wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul. Tidak boleh kita melakukan tawaf dulu, baru ihram, baru tahallul, baru sa'i. Nah, itu tidak boleh anak-anak. Jadi, untuk melakukan ibadah haji ini harus tertib, artinya harus sesuai dan berurutan. Itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis haji. Jenis-jenis haji ini ada 3 anak-anak. Yang pertama yaitu haji tamattu. Nah, apa haji tamattu ini? Haji tamattu yaitu mengerjakan umroh, kemudian mengenakan ihram lagi dan melaksanakan ibadah haji. Yang kedua yaitu haji ifrad. Haji ifrad. Nah, haji ifrad ini melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian melaksanakan umrah. Nah, yang ketiga yaitu haji qiran. Haji qiran. Nah, haji qiran ini antara pelaksanaan haji dan umrah, yaitu dilaksanakan secara bersamaan. Selanjutnya yaitu hikmah haji. Hikmah haji yang pertama yaitu haji merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, haji merupakan sebuah jihad. Yang ketiga, haji ini menghapus dosa. Dan yang keempat, pahala ibadah berhaji ini adalah surga.
Nah, dari orang-orang yang berhaji tersebut, kita mengharapkan haji yang mabrur. Nah, apakah Rio mau bertanya? Iya. Haji yang mabrur itu adalah haji yang seketika dia pulang dari haji, dari Baitullah, perilakunya berubah menjadi lebih baik lagi. Itu yang disebut haji yang mabrur. Selanjutnya kita akan membahas tentang zakat ya. Belum Ibu menjelaskan, apakah di sini ada yang tahu pengertian zakat itu? Nah, iya, ayo Sofi. Betul, kata Sofi, zakat itu artinya tumbuh, suci, dan berkah. Ada yang bisa menjelaskan lebih jelas lagi? Ya, ayo Imam. Betul juga, kata Imam, zakat yaitu kewajiban yang harus diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Zakat ini merupakan salah satu rukun Islam. Nah, rukun Islam yang keberapa? Ayo. Iya betul, rukun Islam yang ketiga. Adapun hukum zakat ini adalah wajib seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat zakat. Adapun syarat dalam ibadah zakat ini berkaitan dengan dua hal. Yang pertama yaitu objek zakat dan subjek zakat. Nah, subjek zakat yaitu kepada orang yang mengeluarkan zakat tersebut, yang sering kita sebut muzaki. Yang kedua yaitu kepada objek zakat, yaitu harta yang dikeluarkan untuk berzakat. Adapun syarat yang diberikan kepada seorang muzaki atau seseorang yang dikenakan zakat tersebut, yang pertama yaitu beragama Islam. Artinya seseorang tersebut masih memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua yaitu berakal sehat. Artinya seseorang tersebut masih dalam keadaan sehat atau tidak gila. Yang ketiga yaitu baligh. Artinya seseorang tersebut telah dikenai kewajiban-kewajiban yang hukum syara'. Yang keempat yaitu merdeka. Artinya seseorang tersebut tidak dalam perbudakan, dalam keadaan bebas. Nah, selanjutnya yaitu syarat zakat kepada harta yang dikeluarkan untuk zakat atau yang disebut objek zakat. Yang pertama yaitu milik penuh. Artinya harta tersebut miliknya dan tidak ada di dalam harta tersebut ada hak orang lain di dalamnya. Yang kedua yaitu berkembang. Artinya harta itu berkembang dengan ikhtiar manusia. Yang ketiga yaitu mencapai nisab. Misalnya zakat unta. Nah, zakat unta yaitu 5 ekor setara dengan 5 kambing. Artinya bagi seseorang yang belum memiliki 5 unta atau seseorang tersebut masih memiliki 4 unta, maka seseorang tersebut belum dikenai zakat. Syarat yang keempat yaitu lebih dari kebutuhan pokok. Artinya harta yang dimilikinya tersebut melebihi dari kebutuhan kehidupan pokoknya, baik kehidupan dari diri sendirinya ataupun seluruh keluarganya. Yang kelima yaitu terbebas dari hutang. Dan yang keenam yaitu mencapai 1
tahun atau disebut haul. Artinya harta yang dimilikinya itu genap dalam jangka waktu 1 tahun. Dan rukun zakat ini ada 3. Yang pertama, pelepasan harta yang dimilikinya untuk dikeluarkan zakat. Yang kedua yaitu penyerahan zakat kepada amil zakat atau seseorang yang bertugas membagikan zakat. Dan yang ketiga yaitu penyerahan dari amil zakat kepada seseorang yang berhak menerima zakat tersebut. Yang terakhir yaitu hikmah dari ibadah zakat. Ada yang tahu tidak apa saja hikmah yang kita ambil dari ibadah zakat ini? Nah, hikmah yang kita ambil dari ibadah zakat ini seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 103, yaitu zakat membersihkan dan menyucikan diri. Artinya mereka yang menunaikan ibadah zakat, jiwanya dibersihkan dari sikap kikir, sikap serakah, sikap keji, dan sikap hina-hina yang lainnya. Di sisi lain, zakat ini dapat menyucikan diri, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kewajiban, baik dari segi amal dan perbuatannya. Nah, dari sini jadi orang yang berzakat yaitu mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik, itu saja penjelasan dari Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Bisa memajukan tangan. Nah, kalau tidak ada, Ibu akan mengasih kalian tugas ya untuk dibahas dan dikumpulkan pada minggu depan. Tugas yang pertama yaitu kalian menyiapkan untuk praktek haji. Nah, pada tugas pertama ini kalian menyiapkan untuk praktek haji. Jadi kalian harus benar-benar belajar untuk pertemuan minggu depan kita praktek haji ya. Dan tugas yang kedua yaitu kalian menyebutkan dan menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, tugas yang pertama yaitu kalian mempersiapkan diri untuk praktek haji. Yang kedua yaitu menyebutkan dan menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Nah, untuk soal-soal sudah Ibu tulis untuk pekerjaan minggu depan. Dan Ibu rasa pertemuan kali ini sudah cukup. Jika kurang jelas atau tidak dipahami, kalian bisa menemui Ibu langsung atau bisa bertanya kepada teman-teman yang sudah mengerti. Nah, kemana ini kok sudah pada loyo? Yuk semangat ya, karena kita belajar untuk memperoleh ilmu yang berkah. Jadi kita harus memaksimalkan usaha kita sebaik mungkin. Baik, Ibu tutup pada pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu minta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Ibu, karena kekurangan itu bersumber dari saya sendiri dan kebenaran bersumber hanya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.